Halo teman-teman, selamat pagi, salam sehat dan luar biasa. Kali ini saya akan membahas dengan tema 12 hukum alam semesta atau 12 hukum universal. Nah, dari mana sih ini hukum kok tidak dijelaskan di sekolah gitu ya? Nah, dalam ajaran Mesir kuno yang bernama Hermetik Filosofi dijelaskan ada 12 hukum universal alam semesta yang perlu diketahui. Nah, selama ini kalau kita kenalnya hanya hukum tarik menarik, hukum sebab akibat, tabur tuai gitu ya. Jadi ternyata di alam semesta ini harus kita menaati 12 hukum ini agar kita mencapai suatu keadaan kemakmuran, keberkahan, keberlimpahan. Nah, untuk mengetahui lebih jelas apa saja hukum ini, kita akan bahas satu per satu. Yang pertama itu adalah hukum kesatuan. Nah, atau the law of divine oneness. Di mana menurut hukum ini kita semua diciptakan dari satu sumber yang sama dan setiap pikiran, perkataan, tindakan dan peristiwa dalam kehidupan kita ini saling terhubung satu sama lain. Jadi umpamanya itu kita adalah satu tubuh di mana tangan, kaki, kepala itu adalah organ-organnya, tetapi dalam prosesnya kita adalah satu kesatuan. Nah, manusia adalah mikrokosmos dan semesta ini adalah makrokosmos, dan tentu saja kita memiliki penciptanya yaitu Tuhan. Entah sebutannya apa saja untuk setiap agama di dunia. Hukum yang kedua adalah hukum getaran atau the law of vibration. Nah, menurut hukum getaran, kita setiap benda ataupun materi apa saja yang di alam semesta ini itu selalu bergerak, bergetar dan berjalan dalam pola lingkaran, string ya. Cincin ya, makanya pakai cincin tuh biar lingkar gitu. Oke. Nah, setiap suara atau benda itu memiliki frekuensi getarannya sendiri. Bahagia itu memiliki frekuensi getarannya, sedih itu memiliki frekuensi getarannya, uang memiliki frekuensi getarannya, jodoh memiliki frekuensi getarannya, cinta memiliki frekuensi getarannya, dan lain-lain. Nah, hukum ini menarik sesuatu yang memiliki frekuensi yang sama dengan kita. Jadi uang itu ditarik oleh frekuensi kegembiraan. Mana ada orang kalau lihat uang sedih ya. Jadi kegembiraan, uang dan gembira. Jadi kalau kita mau uangnya banyak ya hati kita harus gembira gitu, sehingga menarik sesuatu frekuensi ya. Terus getaran yang ada dalam pikiran kita itu juga mempengaruhi sekitar kita, getaran benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, yang ketiga itu adalah hukum tindakan atau the law of action. Nah, menurut hukum ini kita harus melakukan sesuatu untuk mencapai apa yang kita inginkan. Sekecil apapun tindakan kita itu akan nanti memberikan efek. Ini nanti berhubungan dengan hukum sebab akibat ya. Terus kita harus aktif berusaha dalam segala usaha yang mendukung pikiran, impian, emosi, perkataan kita. Oh, saya mau kaya tapi tidur terus, itu nggak bisa. Saya mau sukses tetapi ngayal aja, tidak ada tindakan, tidak mau bangun pagi, tidak mau pergi bekerja, ya itu sama saja bohong gitu. Terus yang berikutnya itu yang keempat, hukum penyesuaian, the law of correspondency. Nah, menurut hukum ini hal yang terjadi di dalam diri kita akan mempengaruhi keadaan atau situasi di luar diri kita, juga sebaliknya. Di dalam jiwa yang sehat dan terdapat di dalam raga yang sehat. Terus ada hubungan dari cara berpikir dan juga bertindak. Nah,
Menurut hukum korespondensi ini, bahwa alam semesta, yaitu dunia fisik kita, energi, cahaya, getaran, gerak, memiliki pasangan di dalam semesta. Apa yang terdapat di atas juga terdapat di bawah. As above, so below. Itu ada ya, di kitab suci juga ada. Terus yang kelima itu adalah hukum sebab akibat, the law of cause and effect. Tidak ada sesuatu yang terjadi hari ini karena kebetulan. Kalau saat ini saya lagi omong, itu karena kemarin saya belajar sehingga saya bisa omong gitu. Kalau hari ini saya bisa vlog, itu karena saya sudah memiliki HP dan sudah meniatkannya kemarin-kemarin. Maka tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Setiap tindakan akan memiliki aksi, atau setiap tindakan akan memiliki reaksi atau akibat. Dan apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Pikiran, perasaan, emosi merupakan penyebab. Jadi kalau hari ini kalau saya hari ini membuat vlog, ya nanti saya menuai 1 juta, 10 juta subscriber. Amin ya gitu. Jadi tidak ada yang terjadi secara kebetulan di dunia ini. Hari ini merupakan efek dari kejadian kemarin, dan hari ini juga bisa menjadi sebab untuk kejadian yang akan datang. Mungkin saya terkenal habis ini, amin, yaitu segala hal akibat-akibat yang ditimbulkan dari cause, dari penyebab. Terus yang keenam itu adalah hukum kompensasi. Hukum kompensasi ini berhubungan dengan akibat-akibat baik, berkat-berkat yang berlimpah yang kita terima dari perbuatan-perbuatan kita yang baik. Itu adalah kompensasi, bahwa segala hal yang baik itu pasti akan menerima hasil-hasil yang baik. Dari segala hal yang buruk pun pasti akan menerima kompensasi yang buruk ya gitu. Nah, yang berikutnya itu adalah yang ketujuh, hukum transmutasi energi yang kekal, atau the law of perpetual transmutation of energy. Bahwa tindakan terkecil apapun dari manusia memiliki efek yang sangat besar. Nah, getaran dari energi tinggi mengubah nasib kita menjadi lebih baik, dan semua manusia memiliki kemampuan untuk mengubah kondisi atau nasibnya lebih baik untuk terjadi di dalam kehidupannya. Bahwa semua kita ini memiliki kemampuan tadi mengubah, entah mau mengubah ke lebih baik atau ke lebih buruk. Ke lebih baik jika kita selalu belajar ke arah energi yang lebih tinggi. Nanti saya akan bahas khusus tentang level kesadaran manusia. Jadi berapa ini frekuensi kesadaran supaya kita menjadi lebih baik. Semakin tinggi semakin kondisinya baik, dan semakin berkat, semakin menarik keberhasilan dan kesuksesan. Nah, yang ke-8, hukum relativitas, the law of relativity, di mana di hukum ini menjelaskan bahwa setiap orang akan memiliki cobaan masing-masing untuk menguatkan iman mereka. Ya, jadi ketika kita memiliki cobaan, maka kita harus membandingkan cobaan kita dengan orang lain yang lebih menderita dari kita, sehingga kita menganggap cobaan ini hanya tempa, tidak hanya kita satu-satunya yang dicoba, supaya kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih hebat, dan lebih baik. Itu hukum relativitas. Yang berikutnya, yang ke-9 itu adalah hukum polaritas, atau the law of polarity, di mana ini di alam semesta ini kita memiliki 2 kutub ya, hukum perkutuban ini, jadi kutub positif dan negatif.
bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan kita itu pasti ada labannya. Sehingga kalau ada peribahasa mengatakan tertawalah secukupnya, begitupun sedih ya, tidak usah terlalu berlebihan, karena ketika kita menangis pasti kita ketawa menangis. Jadi dua sisi ini selalu ada di dalam kehidupan kita yang tidak bisa dipisahkan, bagaikan kepingan mata uang ya. Terus yang ke-10, the law of rhythm atau hukum irama, bahwa segala sesuatu bergetar mengikuti irama tertentu. Jadi ada irama-irama yang membuat segala sesuatunya harmoni dan juga dinamis. Nah, sehingga banyak sekali muncul itu yang frekuensi sound healing ada di frekuensi ini supaya kita bisa sehat, sembuh, menarik jodoh, rezeki, dan banyak sekali yang sudah diadopsi oleh teman-teman. Terus yang berikutnya itu adalah hukum gender, the law of gender atau hukum dualitas ya. Segala sesuatu di dunia ini, di semesta ini memiliki sifat gen bawaan, yaitu maskulin dan feminin. Yang maskulin ini lebih ke sifat jantan, pemberani apa gitu. Yang feminim ini lebih menggunakan hati ya, lebih mellow gitu, atau yin dan yang. Jadi itu hukum gen ini. Hukum yang berikutnya yang ke-12 ini yang sering ya, yang viral ya, the law of attraction atau LOA, hukum tarik menarik. Ini sangat familiar sekali di telinga kita, apalagi di telinga saya ini. Kalau orang bilang law aja jadi udah ke law of attraction. Nah, teman-teman, di dalam law ini kita menarik apa yang kita pikirkan. Namun tadi ingat getaran itu bahwa kita menarik yang sama dengan frekuensi kita. Jadi yang kita pikirkan, yang pikir dan yang frekuensinya sama dengan kita. Namun kita bukan hanya berbicara tentang apa saja yang kita bisa tarik. Tidak hanya bilang saya mau menarik mobil, saya mau menarik rumah, saya mau menarik jabatan, menarik apa. Tetapi kita harus memiliki iman dan kepercayaan untuk apa yang kita ingin tarik. Percaya dan fokus untuk memiliki sesuatu tersebut, maka kita akan mendapatkannya. Jadi kalau kita punya iman sebesar biji sesawi saja, maka kita akan bisa memerintahkan gunung untuk bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Begitupun aplikasi dari hukum tarik menarik ini. Jadi tidak hanya menarik terus tidak ada keyakinan, kita sendiri ragu ya, tidak akan berhasil untuk the law of attraction. Nah teman-teman, demikian pembahasan saya tentang 12 hukum alam semesta atau hukum universal. Kiranya dengan kita sama-sama mempelajari ini menjadikan kita makhluk yang lebih menyadari keutuhan ciptaannya dan belajar menjadi pribadi yang lebih baik agar tercipta kehidupan yang damai baik di hati maupun di bumi. Terima kasih dan I love you.